Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu. Ayo, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah berdoa, ibu absen dulu ya. Ayo, Asifa Safana ada? Ya. Lalu Bambang hadir? Ya. Dan di Saputra ada? Tidak hadir. Kemana dia? Sakit? Oke, sakit. Mulyana hadir. Lalu Putri hadir. Dan terakhir ada Zalfa. Ya, berarti yang tidak masuk hanya Dandi ya. Oke, baiklah. Maka langsung saja kita mulai pelajarannya ya. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang puisi. Ayo, siapa yang tahu apa sih puisi itu? Ada yang tahu apa itu puisi? Nah, Ibu jelaskan ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, matra, irama, serta penyusunan lirik dan bait. Nah, puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Nah, menurut salah satu ahli yaitu menurut Waluyo, puisi adalah karya sastra yang bahasanya dipadatkan, dipersingkat, lalu diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias. Nah, itu tadi adalah pengertian dari puisi. Lalu selanjutnya, ciri-ciri dari puisi. Nah, siapa yang tahu apa sih ciri-ciri puisi itu? Nah, sebelum kita membahas ciri-ciri puisi, puisi itu dibagi menjadi dua. Baik, puisi. Nah, puisi itu dibagi dua. Ada yang namanya puisi lama, ada yang namanya puisi baru. Nah, jika secara umum ciri-ciri puisi itu penulisannya dituangkan dalam bentuk bait, lalu yang terdiri atas baris-baris, lalu diksi yang dipakai bersifat kiasan, dan pemilihan diksi mempertimbangkan rima. Nah, diksi adalah pemilihan kata ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri puisi. Ada yang namanya puisi lama. Nah, puisi lama ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, puisi lama ini terikat dalam jumlah baris, terikat jumlah baris, lalu dia memiliki gaya bahasa yang statis, Nah, sedangkan puisi baru memiliki ciri-ciri tidak terikat baris,
baris. Lalu mempunyai gaya bahasa yang dinamis. Mempunyai gaya bahasa dinamis. Dinamis ini artinya bergerak. Jika puisi lama tadi memiliki gaya bahasa yang statis atau bahasanya itu saja atau klise, sedangkan puisi baru memiliki gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah ya. Lalu puisi baru juga lebih mementingkan sajak syair. Nah, kalian lihat pada halaman 4 di situ ada contoh puisi ya, yaitu puisi yang berjudul Cita-citaku. Nah, dengarkan ibu membacanya. Cita-citaku, angan-anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha sampai mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku berpangku tanpa saja demi tercapainya cita-cita. Nah, di situ puisi tersebut melambangkan cita-cita seseorang yang ingin menjadi guru. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana kalian akan mencari apa sih isi dan amanat yang ada dalam puisi tersebut ya. Nah, kelompok pertama Asipa, Bambang, dan Dandi. Kelompok kedua Mulyana dan Putri. Kelompok 3 ada Zalpa dan Dinda ya. Nah, jadi tugas kalian adalah mencari apa sih amanat yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis puisi, maka selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur puisi. Apa saja sih unsur-unsur dari puisi itu? Nah, unsur puisi ada yang namanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Ada juga yang namanya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik. Nah, dalam unsur intrinsik ini ada yang namanya diksi. Diksi atau pemilihan kata. Lalu ada yang namanya imaji atau pikiran kita, cara kita berimajinasi, imaji. Lalu ada yang namanya majas. Ada yang namanya bunyi. Lalu ada rima. Dan yang terakhir ada namanya ritme. Nah, inilah dia unsur-unsur intrinsik dari sebuah puisi. Ada diksi atau pemilihan kata, atau lalu ada imaji, majas, bunyi, rima, dan ritme. Nah, kalau tadi kita membahas unsur-unsur intrinsik dari sebuah puisi, maka selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur ekstrinsik dari sebuah puisi. Apa saja sih unsur-unsur
ekstrinsik dari sebuah puisi itu. Nah, dalam sebuah puisi, unsur-unsur ekstrinsiknya adalah ada yang namanya aspek historis. Lalu ada yang namanya aspek psikologis. Lalu ada yang namanya aspek filsafat. Dan yang terakhir ada aspek religius. Nah, inilah dia unsur-unsur ekstrinsik dari sebuah puisi. Ada aspek historis, aspek psikologis, aspek filsafat, dan aspek religius. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis puisi. Nah, tadi kan puisi itu terdiri dari puisi lama dan baru. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari puisi lama? Puisi lama terdiri dari pertama, ada yang namanya mantra. Nah, lalu ada yang namanya pantun. Lalu ada yang namanya karmina. Lalu ada juga gurindam, syair, dan yang terakhir ada yang namanya talibun. Nah, inilah dia jenis-jenis dari puisi lama. Ada mantra, pantun, karmina, gurindam, syair, dan talibun. Nah, lalu bagaimana dengan puisi baru? Apa saja sih jenis-jenis dari puisi baru? Nah, dalam puisi baru ada yang namanya balada. Lalu ada yang namanya himne. Selanjutnya ada yang namanya ode. Lalu ada yang namanya epigram. Ada romansa. Lalu ada yang namanya tarzina, dan lain-lain. Nah, karena banyak sekali jenis dari puisi baru. Nah, yang ibu sebutkan, yang ibu contohkan ada balada, himne, ode, epigram, romansa, tarzina, dan lain-lain. Karena banyak sekali contoh dari puisi baru. Nah, setelah kita membaca puisi dan kita melihat puisi tersebut, nah, ibu ingin bertanya, apa sih amanat dari puisi tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jadi amanat dari puisi tersebut adalah untuk mencapai sebuah cita-cita, kita tidak boleh menyerah untuk menggapai cita-cita tersebut. Kita harus terus berusaha hingga cita-cita tersebut tercapai. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mata pelajaran Bahasa Indonesia yang membahas tentang puisi. Ibu rasa jika sudah tidak ada pertanyaan, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.